Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau menjelaskan fitur-fitur perangkat lunak yang membantu akuntansi untuk mempermudah pencatatannya. Ini adalah Zahir Accounting versi 6 2019 Zahir International on Register. Jadi ini adalah tampilan awal dari Zahir ini. Yang pertama itu yang dilakukan adalah membuat data perusahaan. Ini terdapat pembuatan data. Jika telah melakukan pembuatan perusahaan, data perusahaan, maka kita bisa buka dari daftar data sebelumnya. Nah, untuk cara buatnya sendiri itu kita klik membuat data baru. Nah, di sini kita harus mengisi mulai dari nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, telepon atau fax, email atau website. Contohnya itu untuk telepon dan emailnya bisa kita kosongkan, tapi untuk perusahaan wajib diisi. Sebagai contoh kita kosongkan saja, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah periode akuntansinya, kita pilih dari Januari ke Desember. Ini adalah lokasi dan nama file jika kita ingin menyimpan data tersebut. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada konfirmasi akhir. Kita bisa cek ulang apakah dari nama perusahaan, alamat perusahaan sudah cocok. Jika sudah cocok, kita proses. Kemudian kita menunggu prosesnya. Nah, untuk jenis usaha, di sini terdapat beberapa pilihan, mulai dari perdagangan umum, jasa umum, manufaktur, konsultan, lembaga pendidikan, koperasi, yayasan sosial, layanan kesehatan dan kecantikan, bengkel, konstruksi, dan lain-lain. Kita ambil contoh perdagangan umum, kemudian kita lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Kita klik OK. Sini kita setup datanya dari kode mata uangnya itu rupiah. Langsung lanjutkan aja. Dan kita lanjutkan. Selesai. Selanjutnya muncul halaman dashboard. Di atas ini terdapat file, setting, plugin, tutup buku, window, dan petunjuk. Untuk dari file sendiri itu kita bisa buka data baru, tutup data dan tampilkan menu utama. Di sini ada passwordnya juga, alat bantu, setup perusahaan, backup data, import, ataupun kita ingin membuka file backup bisa di file ini. Kemudian untuk setting terdapat klasifikasi akun. Kita dapat juga mengisi saldo awal akun dari setting. Kemudian bahasa,
dan setup program. Untuk pluginnya sendiri itu untuk mengimport transaksi. Sini pada tampilan tutup buku terdapat tutup buku akhir bulan ataupun tutup buku akhir tahun. Terdapat juga sinkronisasi data dan evaluasi valuta asing. Untuk yang di bagian biru ini terdapat dari dashboard yang terdiri dari data dan nama alamat perusahaan, data rekening, terdapat akun-akun ataupun data produk yang diproduksi. Sini terdapat data tetap, data pajak, mata uang, dan data gudang. Untuk data-data untuk buku besar kita skip aja. Sini terdapat tampilan untuk pembayaran piutang usaha. Kita masuk di penjualan, dapat pembayaran piutang usaha, kita dapat mengecek piutang usahanya, dan daftar uang muka penjualan. Dan jika terjadi retur penjualan, kita masuk juga di bagian penjualan. Jika berkaitan dengan penjualan, maka kita masuk di penjualan. Dan jika berkaitan dengan pembelian seperti pembayaran utang usaha, invoice pembelian, retur pembelian, permintaan barang, dan permintaan penawar harga, itu masuk di kolom pembelian. Dan untuk adapun pengeluaran kas atau pemasukan kas, kita catat di bagian kas dan bank. Jika kas keluar, kita klik kas keluar. Jika kas masuk, kita klik kas masuk. Jika pembayaran dalam giro, kita juga bisa mencatat atau menginputnya di giro masuk ataupun giro keluar. Untuk pencatatan persediaannya sendiri, di sini sudah tersedia dari persediaan, terdapat data produk, penyesuaian barang, pemindahan barang, jika ada transfer barang tergudang, stock of name, maupun penerimaan barang konsinyasi. Jadi di sini cukup lengkap dari pencatatan atau penginputan transaksi yang diinginkan. Kemudian jika semuanya sudah selesai tercatat atau terinput, sini kita bisa melihat semua laporannya dari arus kas, laba rugi, besar, cash dan bank, neraca, laporan penjualan dan piutang. Kita dapat melihat laporan ini di bagian laporan. Laporan barang, laporan pembelian, utang. Di sini terdapat pencatatan yang cukup lengkap. Jadi untuk Zahir sendiri sudah mempermudah kegiatan akuntansi. Jadi itulah pengenalan singkat fitur-fitur yang ada di Zahir Accounting ini. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.